Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Antigration Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget udah banyak requestan yang masuk, dan requestannya keren-keren semua teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas requestan yang udah cukup lama di hold ya. Kita akan bahas untuk Jasmy sama satu lagi koin UMA teman-teman. Ini koin yang udah cukup lama di market, udah cukup senior. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari Jasmy Coin. Jasmy hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp318. Marketnya ngepam dalam beberapa hari terakhir. Lumayan peningkatan yang terjadi teman-teman. Jadi Jasmy Coin ini sudah naik sekitar 236% dalam 1 tahun terakhir. Ini merupakan sebuah project ya dari induk company yaitu Jasmy Incorporated yang bermarkas di Tokyo, Jepang, yang memang sudah memulai bisnis mereka di tahun 2016, dan mereka menghadirkan platform dan juga solusi untuk Internet of Things, teman-teman. Jadi ini project perusahaannya memang benar-benar real. Kemudian mereka karena berfokus sama Internet of Things, akhirnya menciptakan blockchain mereka sendiri yang saat ini mereka kasih nama project dari Jasmy, teman-teman. Jasmy adalah project aset kripto, penyedia layanan internet segala hal atau IoT, Internet of Things yang berbasis di Tokyo. Sebagai salah satu sistem internet IoT ya, mencakup elemen mekanisme digital yang dilengkapi dengan pengenalan kemampuan untuk mengirimkan data. Jadi fokus dari Jasmy sendiri itu adalah untuk menggabungkan Internet of Things dengan teknologi blockchain yang akan memberikan pengguna kendali atas informasi data pribadi mereka. Tujuan yang lain untuk proyek ini adalah untuk membangun lingkungan yang aman di platform tempat pengguna dapat bertukar data dengan cara yang tidak memerlukan kepercayaan manusia atau tanpa pihak ketiga. Di Twitter, Jasmy ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah ketemu bareng bersama dengan beberapa penggiat di kripto. Salah satunya adalah BSC News. Kemudian juga ada HM Ventures, salah satu venture capital. Kemudian ada Arc Steam, ini juga salah satu project kripto, teman-teman. Kemudian tidak ketinggalan Jasmy sendiri. Mereka ada meet, ada ketemu gitu, dan diposting di Twitter. Selain itu juga dari Hara, Hara ini CEO-nya Jasmy ya, CFO-nya Jasmy. Jadi dia juga menghadiri acara dari Ethereum Denver. Teman-teman, ini semacam kegiatan yang dilakukan oleh Ethereum gitu dengan tujuan untuk memperkenalkan upgrade terbaru mereka. Teman-teman, dan kan upgrade juga akan dibahas di project itu dan mungkin akan memberikan impact terhadap Jasmy. Ya, who knows, teman-teman. Selain itu, Jasmy juga baru aja meluncurkan project mereka yang terbaru. We are here bring you a new service. Namanya adalah Junction, teman-teman. Nah, Junction ini merupakan sebuah project layer kedua dari Jasmy ya. Jasmy sekarang udah punya layer kedua dan kemarin mereka bikin AMA di komunitas Telegram, teman-teman. Ya, jadi itu beberapa narasi-narasi yang menarik pada koin Jasmy dan memberikan impact kenaikan yang lumayan signifikan terhadap harganya mulai dari tanggal 15, 16 ya, 16 Februari sampai sekarang udah naik sangat-sangat signifikan. Lalu gimana nih? Apakah Jasmy saat ini sedang menarik atau tidak? Kalau kita lihat dari price action-nya, sebenarnya pergerakan dari Jasmy ini bukan tiba-tiba terjadi, teman-teman. Memang dia sudah mengalami sideways yang cukup panjang di bulan Januari 2023 kemarin sampai bulan Februari akhir ini baru dapat momentum breakout dari level strong resistance di kisaran 0,008 dolar ya. Pergerakan Jasmy itu lumayan signifikan setelah beberapa kali memang dia gagal menembus area level tersebut, dan sekarang teman-teman, Jasmy sebenarnya sudah mencapai area target kita. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin channel ini, kita pernah bahas Jasmy sebelumnya ya, dan kita memang targetkan Jasmy akan mengalami kenaikan sesuai dengan kapasitas breakout yang terjadi, dan overall kayaknya dia udah capai target, teman-teman, yaitu di kisaran 0,023. Dan Jasmy saat ini
punya peluang lagi untuk kembali melanjutkan tren kenaikannya sampai kisaran $0,034. Jasmine kemarin membuat pola cup and handle dan breakout secara sukses, teman-teman. Volume transaksinya langsung melonjak, smart money-nya juga cenderung baik. Untuk saat ini kalau teman-teman mau masuk, saran saya sih sabar dulu aja, teman-teman. Memang Jasmine masih punya kemungkinan untuk naik, tapi resiko yang kalian hadapi kalau masuk di harga sekarang juga lumayan tinggi. Toh juga dia sudah capai target, kemungkinan mungkin akan ada koreksi before akhirnya dia kembali melanjutkan tren kenaikannya. Jadi, buat Jasmine saat ini sih masih, dalam proses yang cukup bullish ya teman-teman. Cuman mungkin akan ada aksi taking profit yang akan dilakukan oleh para traders, memanfaatkan momentum kenaikan dari Jasmine untuk dapat harga tinggi. Dari volume smart money, belakangan masih cenderung baik, kemudian juga dari volume perdagangan saya rasa juga akan sangat-sangat menarik sih. Jadi untuk saat ini itu targetnya masih di 0,03 untuk resistance. Let's say kalau akan ada koreksi-koreksi kecil, 0,017 bisa menjadi kesempatan untuk teman-teman lirik. Level tersebut mungkin bisa dimanfaatkan atau eh, ya kalau balik lagi ke area support di sini juga masih mungkin, tergantung lah kondisi market. Tapi seandainya kalau hal tersebut terjadi, level 0,008 itu bisa menjadi resistance yang kuat untuk Jasmine. Oke, itu mungkin dari project Jasmine. Ya, secara news narasi juga nggak terlalu gimana-gimana. Kemudian next kita akan bahas untuk UMA ya. UMA ini adalah sebuah project yang udah lama dari tahun 2020 berapa? 2018 teman-teman. Project ini itu dikenal dengan nama Universal Market Access. Ini adalah sebuah protokol yang memang diciptakan untuk aset sintetis berbasiskan dengan blockchain Ethereum. Jadi maksudnya adalah aset dari UMA ini dapat memungkinkan penggunanya untuk merancang dan membuat kontrak keuangan yang dapat dijalankan sendiri dan diberlakukan secara mandiri yang dijamin oleh intensif ekonomi yang dijalankan di blockchain dari Ethereum. Intinya, proyek dari UMA ini memungkinkan mitra pengembang untuk mendigitalkan, mengoptimalisasi setiap derivatif keuangan di dunia nyata. Jadi dia akan berhubungan sekali sama yang namanya market-market derivatif, di mana setiap kontrak itu bisa untuk ditokenisasi. Jadi ceritanya, proyek ini mentokenisasi apapun kontrak yang bisa dihadirkan dari market-market derivatif. Tentu saja bersama dengan proyek-proyek yang mereka sudah ajak kerjasama sebelumnya. Jadi contohnya teman-teman punya eh, di market forex misalkan ya. Market forex teman-teman pasang misalkan apa posisi kayak buy or sell. Teman-teman, nah dari kontrak tersebut teman-teman bisa tokenisasi. Itu menggunakan project dari UMA. Memang agak unik project ini teman-teman. Dan saya rasa project ini mungkin nggak ada duanya ya. Saya juga baru pertama kali melihat project seperti ini. Tapi apakah benar-benar useful, benar-benar kepake atau enggak, saya rasa belum terlalu kelihatan sih fungsi daripada project ini di dunia nyata teman-teman. Belakangan ada event dari ETH Denver, ya kan. Salah satu project yang running di jaringan Ethereum adalah UMA Protocol. Tentu saja ini bisa menjadi sebuah narasi yang bagus untuk upgrade, yang akan memberikan impact untuk jaringan-jaringan yang ada di Ethereum ke depannya. Untuk saat ini engagement dari UMA menurut saya cukup rendah ya, viewers di Twitternya kecil. Teman-teman rata-rata ya 3.000, 5.000, bahkan ada yang 1.000, yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak banyak orang yang melirik. Mereka justru harus bersaing dengan proyek-proyek baru yang cenderung lebih agresif dalam hal promosi, teman-teman. Sehingga proyek-proyek seperti UMA ini agaknya menurut saya agak tertinggal lah, istilahnya seperti itu. Jadi optimistic Oracle verification data in strength. Nah, ini project dari UMA ya. Mereka juga menghadirkan staking food and earn dengan reward sampai 31% untuk setiap staking yang dilakukan.
Jika kita perhatikan dari maksimum supply dari UMA sendiri ada di 118 token UMA, sementara yang beredar sudah sebanyak 78,46 token ya teman-teman. Dari pasarnya sendiri UMA bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, OKX, Bithumb, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas harusnya nggak ada masalah. Sekarang kita lihat gimana price action dari UMA. Kalau kita lihat pergerakan dari UMA sideways flat dalam beberapa hari terakhir. Kemarin ada semacam peningkatan yang signifikan yang terjadi pada koin ini di bulan Januari tanggal 19. Setelah itu pergerakannya turun koreksi dan belum terlalu menarik lagi untuk sekarang. Sempat smart money masuk lumayan tinggi, tapi sekarang udah turun jauh teman-teman. Project dari UMA memang overall masih jalan, tapi menurut saya sendiri mereka kurang dekat ya, kurang dekat, dan mungkin beberapa dari teman-teman juga nggak tahu ini project apa sebenarnya. Kemudian dari segi pergerakan harga sih itu dia kemarin sempat naik sampai $6,9, kena reject di level tersebut dan turun sampai kisaran 4,2. Masih ada potensial untuk UMA turun ke level $3. Jadi jangan terlalu FOMO teman-teman untuk saat ini. Pergerakannya masih didominasi oleh seller yang telah melakukan taking profit sejak Januari tanggal 23. UMA belum sama sekali mengalami kenaikan yang signifikan selama itu. Proses koreksi terus terjadi pada token ini. Untuk kedepannya apakah UMA masih menarik atau enggak? Ya jawabannya tergantung. Saya rasa momentum upgrade dari Ethereum yang akan diadakan beberapa bulan ke depan, itu bisa jadi menjadi sentimen positif. Semoga aja momentum ada buat UMA sehingga bisa balik lagi ke level-level all time high-nya seperti contohnya di $44 ya. Karena memang koin ini sudah tidur lumayan lama sejak 2021 kemarin sampai sekarang, teman-teman pergerakannya masih cenderung struggle. Dan yang paling penting dia harus bisa menembus level $7 ini, 6,9 sampai $7 ini. Karena level tersebutlah yang menjadi level resistance benteng terkuat untuk UMA sementara ini. Oke, gitu aja pembahasan untuk dua koin ini, Jasmy dan UMA. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang mungkin yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kalau ada koin-koin lain buat dibahas, feel free tulis di kolom komentar channel YouTube ini ya. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.